Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih bersama Ibu Alfira Rahmawati. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Masih ingatkah kalian pada gambar di samping ini? Gambar di samping ini merupakan struktur tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam organ-organnya. Namun pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan-jaringan yang terdapat pada organ tersebut. Tumbuhan disusun oleh sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang akan membentuk jaringan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Selanjutnya, jaringan tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk organ. Terdapat 3 macam organ yang utama pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Berikut ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan meristem terdapat meristem primer dan sekunder, sedangkan jaringan dewasa terdapat jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama kita bahas adalah mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi, yang bersifat dinding sel tipis, banyak protoplasma, sel berbentuk bulat, dan vakuola yang sangat kecil. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang pertama kita bahas adalah meristem primer. Meristem primer adalah jaringan yang selnya aktif membelah, terdapat pada ujung akar dan ujung batang, yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang apabila bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat pada ujung batang atau ujung akar. Sedangkan jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi aktif membelah lagi. Terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Selanjutnya yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini yang sel-selnya sudah tidak aktif membelah dan telah mengalami diferensiasi. Maksud diferensiasi ini yaitu bahwa struktur dan fungsinya sudah mengalami perubahan atau sudah berbeda, meliputi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan ini bersifat vakuola besar, sel-sel mengalami penebalan dinding. Yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan ini terletak di paling luar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan atau disebut epidermis. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan bagian dalam. Ciri-cirinya dapat dilihat pada gambar. Epidermis atau jaringan pelindung ini ternyata dapat berkembang menjadi alat tambahan seperti stomata atau mulut daun, trikoma rambut-rambut, dan duri atau spina. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan jaringan epidermis yang berubah menjadi alat tambahan seperti stomata. Yang selanjutnya yaitu jaringan dasar. Jaringan ini hampir ada di seluruh bagian tumbuhan yang berperan dalam semua proses fisiologi pada tumbuhan. Ciri-cirinya dapat dilihat pada gambar di atas. Jaringan dasar atau jaringan parenkim ini terbagi menjadi 5, yaitu ada pengangkut, penimbun, udara, air, dan asimilasi. Gambar di atas adalah contoh dari jaringan parenkim pada umbi kentang. Terdapat sel parenkim dan butiran amilum. Selanjutnya jaringan penyokong. Jaringan ini sesuai dengan namanya yang berarti penunjang atau penyokong bentuk tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kuat. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya sklerenkim dan adanya kolenkim. Kolenkim ini biasanya selnya hidup dan pada tumbuhan muda, sedangkan sklerenkim ini selnya mati dan menyokong pada tumbuhan yang tua. Perhatikan penebalannya. Kalau kolenkim terjadi pada sudut-sudut dinding sel saja, sedangkan sklerenkim penebalan terjadi lebih merata dan tebal. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya flom dan silem.
Xilem dan phloem ini pasti kalian dengar sejak saat masih SD ya. Kalau xilem itu fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kenapa airnya dibawa ke daun? Karena di daun akan terjadi proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis akan diangkut oleh phloem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan pada gambar berikut ya. Ini merupakan arah dari xilem dan phloem. Kalau xilem itu arahnya satu arah, sedangkan kalau phloem itu melalui dua arah. Selanjutnya yaitu jaringan pada akar. Kamu dapat lihat bahwa pada bagian ujung akar ini terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Meristem apikal ini berfungsi untuk terus membelah dan membuat akar semakin panjang, sedangkan tudung akar itu melindungi sel meristem. Pada akar ini tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis ini merupakan bagian terluar akar. Dalam epidermis ini akan mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam lagi dari epidermis yaitu adalah korteks. Korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu lapisan terdalam korteks disebut endodermis yang akan membatasi antara korteks dengan silinder pusat. Selain itu, pada endodermis juga akan terbentuklah pita Kaspari. Pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang akan diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan lainnya. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan phloem, sedangkan jaringan pendukung ini atau jaringan lainnya seperti perisikkel dan parenkim ampulur untuk membentuk cabang pada akar. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu merupakan lapisan endodermis dan pita Kaspari. Pada lapisan luar terdapat epidermis, di dalamnya ada korteks, dan di dalamnya lagi terdapat endodermis, serta adanya xilem dan phloem, dan juga adanya pita Kaspari. Selanjutnya yaitu struktur dan jaringan pada batang. Batang tersusun atas epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Perhatikan pada gambar berikut, ini adalah penampang melintang antara batang dikotil dan batang monokotil. Perhatikan gambarnya, pada lingkaran itu merupakan berkas-berkas pengangkut. Dan terdapat perbedaan antara xilem dan phloem pada batang dikotil dan monokotil ya. Epidermisnya sama, yaitu pada bagian luar dari batang. Sedangkan jaringan parenkim pun sama pada bagian tengah-tengah. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Dapat dilihat pada gambar bahwa masih adanya epidermis, xilem, dan phloem. Namun yang membedakannya, pada daun terdapat kutikula, mesofil, dan stomata. Kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, dan pada sel epidermis terdapat modifikasi yaitu stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata ini untuk membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan atau berfungsi sebagai fotosintesis. Lalu, di manakah fotosintesis dapat terjadi? Fotosintesis dapat terjadi di kloroplas. Di dalam kloroplas ini terdapat pigmen yang disebut klorofil. Klorofil berperan penting dalam mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di daun terdapat bagian yang disebut mesofil. Dalam mesofil terdapat jaringan palisade yang kaya akan kloroplas. Jaringan berklorofil semisal daun ini pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ini juga dapat terjadi karena ada bantuan dari air, cahaya matahari, dan energi kimia. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa adanya siklus yang terjadi pada fotosintesis daun. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.